Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersaksi Gunung wabarakatuh. Seminung, bercermin Danau Ranau. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Episode kali ini adalah episode pembuka dari rangkaian kegiatan podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tentunya di episode yang spesial ini kita juga akan menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang spesial pula. Telah hadir bersama kita Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Doni Yansen. Selamat datang, Pak. Selamat datang Pak Badin, terima Terima, kasih. terima kasih atas waktunya Pak sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast ini, dan ini juga rangkaian dari pembukaan serial atau episode-episode podcast kita ke depannya seperti itu Pak. Mudah-mudahan dengan dukungan dari para pimpinan jajaran di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, podcast ini juga bisa banyak menciptakan atau memproduksi episode-episode gitu Pak. Oke. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ringan nih Pak sebelum lebih jauh gitu kan. Ngobrol-ngobrol ringan dulu. Bisa tahu nggak nih Pak, kalau lagi nggak ada pemilu nih, kayak sekarang nih, lagi nggak ada tahapan. Kira-kira keseharian Bapak kayak gimana gitu? Bisa diceritain, mungkin teman-teman pemilih pengen dengar. Oke, terima kasih Pak Badin atas pertanyaannya. Mungkin semua orang berpikir KPU itu hanya bekerja di atau pada saat pilkada Betul. atau pileg. Tapi pada dasarnya tidak. Mm-mm. KPU ini kan sifatnya kan berjenjang. Mm-mm. Jadi setiap selesai pemilihan ataupun apapun itu, pasti kita selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak luar atau beraudiensi, baik ke tingkat atas KPU provinsi ataupun KPU RI. Dan selanjutnya kita selalu berkoordinasi dengan Forkopimda selaku rekanan kita di kabupaten. Dan untuk di KPU kita sendiri, kita melakukan selalu monitoring ataupun melihat kinerja kawan-kawan kita, baik dari paling kecil P3K yang baru kita lantik, ataupun sekretariat kita kawan-kawan kita, ataupun juga kawan-kawan kita komisioner. Karena instansi KPU ini kan luas. Betul. Dan juga kepalanya banyak. Jadi pemikiran itu banyak juga. Untuk menyatukan satu visi, karena kita ini kan satu visi berarti kan satu perahu. Jadi pemikiran itu mungkin berbeda-beda. Ada yang mau menang sendiri, ada yang pengen ke kanan kiri, tapi pada dasarnya bagaimana kita selalu berpikir yang baik untuk membawa KPU kita, khususnya KPU Ogan Selatan, lebih baik lagi. Iya. Walaupun banyak masyarakat, kembali lagi pertanyaan tadi, KPU ini apa sih pekerjaannya? Toh, nggak ada kerjaan lagi selain ngurusin ini tuh. Padahal kan pileg ataupun pilkada itu kan puncaknya. Benar. Tapi prosesnya itu kan mulai dari sekarang. Mungkin itu saja, Pak Iya. Wadam. Jadi kalau dianalogikan sedekahan ini Pak, Ya, mungkin puncak sedekahan itu hari H. ya, Tapi proses membalin barang, iya, cuci piring, mungkin itu yang benar, sekarang ya. lagi dijalani oleh KPU Kabupaten Oke, Ogan. benar. Jadi itu mungkin selanjutnya kita juga pengen tahu nih, mungkin kawan-kawan pemilih juga pengen tahu nih. Dalam visi seorang Ketua KPU Kabupaten Oku Selatan, Bapak Doni Yansen, tentunya punya visi Pak, ke depannya kira-kira KPU nih akan menjadi lembaga yang seperti apa misalnya. Atau 5 tahun ke depan ini apa yang harus dilakukan KPU misalnya. Kalau visi, ya semua orang pasti sama lah. Setiap instansi itu ataupun pimpinan menginginkan sesuatu yang di nakoda ini ya, pengen itu lebih maju ataupun lebih baik. Tapi pengen maju atau lebih baik pasti akan kita berurusan dengan kawan-kawan kita juga. Kembali lagi, kadang kita berpikir, kita bikin baik, belum tentu yang lain. Memimpin itu bukan hal gampang, karena banyak tantangan. Oke, kita mau gini, mungkin yang lain tidak. Paling-paling saya kalau pengen memajukan KPU ini, otomatis dari SDM pun akan saya perbaiki.
ataupun yang lain-lain lah. Tapi pada dasarnya SDM kita di KPU sendiri supaya ya lebih ditingkatkan. Betul. Supaya ngapa? Kalaupun SDM-nya kurang, apapun yang kita rencanakan sama saja hoak. Iya. Mungkin itu saja Pak Bondan. Oke. Jadi yang akan disiapkan oleh Ketua KPU ini artinya peningkatan kapasitas SDM di dalam KPU itu sendiri gitu Pak ya. Oke. Jadi kalau pertanyaan selanjutnya nih Pak, kawan-kawan pemilih juga mungkin punya rasa ingin tahu bagaimana seorang Doni Jansen bisa sampai di puncak karirnya sebagai ketua KPU gitu. Bisa cerita sedikit nggak Pak, gimana tentang latar belakang, pendidikan, atau bahkan mungkin profesi yang dijalani sebelum pada akhirnya memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai anggota KPU dan pada akhirnya jadi ketua KPU. Ceritain Pak. Wah, ini pertanyaan super nih, pertanyaan yang bagus. Mungkin orang-orang juga tidak tahu ataupun tidak kenal ya. Mungkin orang tahunya Doni Jansen itu seorang ketua KPU sekarang. Dahulu banyak, mungkin ada yang tahu, oh Doni Jansen itu pernah mungkin bertani, ya kan? Mungkin pernah jual gorengan, kita nggak tahu. Tapi pada dasarnya, oke saya akan flashback lah. Iya, flashback dulu Pak. Sebelum saya di KPU, mungkin ada yang tahu, ada pun mungkin banyak yang tidak tahu. Di sini saya akan buka-buka lah, tapi tak terbuka semua lah ya. Iya. Sebelum saya di KPU, dulu saya pernah menjadi konsultan. Karena basic saya sendiri dari teknik sipil. Oh. Bidang saya sipil, konstruksi. Jadi saya selalu nyambung dengan pendidikan saya. Saya konsultan pertama sekali di Pamsimas. Itu berapa tahun itu? 3 atau 4 tahun itu. Selanjutnya saya berkecimpung pindah ke Penamping Desa. Itu pun bertahun-tahun. Hampir setiap kecamatan wilayah aku selatan hampir saya pernah ditugaskan. Jadi tahu saya dari ujung mungkin dari Sungai Are, dari sampai wilayah Warku ataupun Simpang saya tahu. Karakter masyarakat. Karena saya tidak, namanya konsultan itu kan bukannya satu hari selesai. Misalnya kita dari Maradola titik ya ke Sungai Are, itu berapa jam pakai kendaraan roda 2. Itu daerah pelosok. Itu pun kita nginap 2-3 hari. Jadi kan kita bermasyarakat. Jadi kita bisa lihat, oh masyarakat di bagian sini begini. Oh masyarakat begini. Ada yang masyarakat itu halus, lembut, tapi gigit. Ada juga kasar, itu tapi kalau ini konsisten. Dan dari situ saya tuh, kalau ada bilang di kecamatan di sana, oh itu. Nah selanjutnya saya pun mungkin banyak yang tahu, saya mengambil bidang-bidang konstruksi kan, ya ngambil paket-paket kecil-kecil kan. Tapi sebelum di KPU loh, ya kan? Karena setelah KPU tidak boleh lagi. Tapi dulu itu, karena saya nyambungkan dengan latar pendidikan saya. Sipil tadi ya. Saya ambil lah, mungkin paket kecil. Dulu saya pun pernah punya CP. CP pernah, bikin CP sendiri. Ya saya membidang itu, karena membidangi yang nyambung. Nah, setelah tidak lagi di sana, tahun 2000 berapa tuh? 2024. Ya, 2004 saya dilantik kan? 2024. Tahun 2024 bulan Januari. Pindah saya sebenarnya itu pada dasarnya coba-cobalah di KPU ini kan. Pengen tantangan baru. Ternyata berhasil. Saya mungkin KPU atau ketua KPU yang tidak punya latar belakang KPU. Baik dari tahap tingkat yang paling bawah itu KPPS ya. Betul. KPPS, PPS, PPK. Nah, itu saya belum pernah terlibat langsung. Karena dulu saya asik dengan kegiatan saya. Oh gitu. Karena kegiatan saya ya konsultan kan. Yang tiap hari keliling sana, keliling sini, kecamatan sana sini. Nah, waktu saya masuk di KPU, lah banyak yang di sini kan berpikir dari saya sambutan agak kurang kan.
dari saya memimpin nggak kurang kan. Tapi saya coba lagi berpikir, dicoba dulu lah. Lama-lama juga tahu kan. Karena profesi ini polisinya tidak nyambung bagi saya untuk latar pendidikan saya kan. Tapi alhamdulillah karena saya lama di konsultan, jadi kan bercampur dengan masyarakat, mungkin nyambung-nyambungin dulu lah. Tapi untuk tahap sekarang luar biasa. Enjoy. Puncak, enjoy dan sedikit pusing lah. Ya normatif lah. Ya gimana ya? Di KPU ini pada saya menyenangkan. Tapi ada tapinya. Tantangan lebih berat. Oh iya, oke. Ya kan karena sekarang ini kan apalagi sekarang nih. KPU Selatan dikit-dikit di demo. Ya bukan aku Selatan sendiri saya, tapi kan banyak kan. Tapi pada dasarnya inilah tantangan. Iya. Ya benar, kalau mau jadi pemimpin itu harus siap ini, pusing. Betul. Kalau jadi enggak pusing jangan jadi pemimpin. Siap. Karena posisi sekarang ini pekerjaan yang paling tidak memusingkan salah satunya bagi saya beranggapan ya petani. Iya kan? Ngurusin tanaman gitu, Pak. Enggak ada lagi namanya pusing sama petani itu. Profesi petani. Tetapi tadi kita punya takdir masing-masing. Saya enggak ada takdir di sini. Ya kan? Siapa yang bisa menjadi komisioner? Tapi menjadi ketua. Kalau bukan takdir. Ya saya enggak ada. Saya daftar di KPU ini loh, detik-detik terakhir. H-2 daftar itu. Ya kan? Saya enggak mau daftar dulu kan. Anda silakan kamu. Dia pasti daftarlah dulu katanya. Tapi alhamdulillah Allah memberi jalan kan. Ketua. Jadi artinya memang kondisi-kondisi yang spesial menciptakan atau membentuk karakter Doni Hansen yang sekarang, dan juga perlu kita akui bahwasannya kepemimpinan ketua di periode yang sekarang, Doni Hansen berhasil membawa KPU menyelesaikan tugas berat pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pemilu serentak yang memang baru pertama kali juga KPU seluruh Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2024, dan Bapak berhasil memimpin instansi KPU untuk berhasil melalui seluruh tahapan di tengah kondisi-kondisi kurangnya anggaran dan banyak tekanan-tekanan lain. Itu mungkin Pak ya. Jadi tadi Bapak sempat nyinggung tentang demo nih. Ya, coba kita bahas juga deh tentang demo yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Sebenarnya bagaimana sih Ketua menyikapinya? Mungkin bisa diceritakan juga sama kawan-kawan pemilih. Kalau saya menyikapinya, ya silakan. Itu hak prerogatif pers. Tidak bisa kita larang. Itu orang mau LSM demo, LSM apa atau media lah. Itu hak prerogatif dia. Itu namanya kan dugaan. Ya boleh silakan dugaan. Orang beranggapan pada dasar masyarakat berpikir korupsi. Lah, mau gimana korupsi loh? Kekurangan dana aja pun kurang. Hampir batal kita. Iya kan? Hampir batal kan? Iya kan? Tapi masyarakat beranggapan pasti gini. Tidak. Proses ini kan ada prosesnya. Dan juga keuangan kita kan jelas. Semuanya pun via transfer, enggak ada via cash. Iya betul. Dari gaji ad hoc saja kita kan mengeluarkan dana hampir 22 miliar. Betul. Belum logistik apapun itu. Apa yang kita lakukan sudah jalurnya. Enggak ada kita cawe-cawe apapun itu. Yang namanya kegiatan itu boleh kita cek ataupun boleh seluruhnya itu dilakukan secara panduan, secara teknis. Enggak ada kita yang dituduhkan. Mungkin itu saja. Oke. Jadi sekaligus mungkin jadi ajang klarifikasi juga. Ya. Mungkin kesempatan kali ini. Oke Ketua. Jadi mungkin ada juga nih, mungkin kawan-kawan pemilih atau teman-teman pemilih ini pengen tahu juga nih, ada nggak pengalaman-pengalaman menarik? Nah kan Ketua nih baru nih, kayak cerita Ketua tadi kan, ini baru pengalaman baru tentang kepemiluan gitu kan. Walaupun bagaimana juga ini adalah hal yang pertama kali buat Ketua untuk menyelenggarakan suatu pemilihan ataupun pemilu. Ada nggak cerita menarik
di balik suksesnya pilkada dan pemilu kita tahun 2024? Mungkin bisa diceritain. Bagi saya cerita menarik itu semuanya menarik ya. Tapi pada yang lumayan menarik itu lumayan menguras pikiran, itu kemungkinan pemilihan badan ad hoc. Oh, menariknya gimana tuh? Menariknya itu satu sisi dia keluarga kita, Oh gitu. satu sisi dia teman kita, ya kan? Tetapi dalam tes pun dia tidak lulus loh kriteria itu. Baik kita kan semua tes kan lihat loh kan, kita menggunakan CAT resmi itu, tidak ada yang ditutupin. Begitu dia selesai nilai itu ada. Konflik kepentingan. Konflik pimpinan. Satu sisi kita keluarga kita, satu sisi ini lembaga. Jadi menguras kan. Jadi ada keluarga sampai sekarang jadi tidak lagi silaturahmi, pun ada tetangga sekarang jadi musuh. Oh, saya. Iya. Karena tahunya orang itu ketua KPU itu punya kebijakan meluluskan. Ya kan? Tapi orang tidak tahu ada proses. Ya kan? Jadi itu yang membuat cerita yang menarik. Di balik menarik dibuat pusing. Mungkin seluruh kegiatan itu yang sangat pusing. Yang paling pusing gitu ya. Ya bayangkan kan, ada keluarga kita mau minta tolong, tidak bisa kita fasilitasi. Ya kan? Ini susah itu. Akibatnya apa? Keluarga tidak mau lagi menegur. Mungkin itu saja, Pak. Oh gitu ya. Oke, ya sebenarnya itu pengalaman menarik. Baik Ketua, tadi kita juga udah mendengarkan tentang latar belakang, tentang seharian Ketua juga sudah diceritakan kan. Nah sekarang mungkin kawan-kawan pemilih pengen juga nih tahu informasi tentang apakah Ketua ini membawai seluruh divisi atau ada divisi-divisi yang ada di KPU, mungkin bisa diceritakan, mungkin bisa didetailkan secara spesifik apa sih tugas-tugas masing-masing divisi seperti itu. Mungkin itu Ketua. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya Ketua ini cuma membidangi satu bidang, yaitu bidang logistik dan keuangan. Adapun komisioner lain ada 4 bidang lagi. Ada bidang teknis, ada juga bidang hukum, ada juga bidang SDM, satu lagi bidang data. Betul. Itu masing-masing komisioner sudah mempunyai bidang masing-masing. Saya selaku ketua membidangi tadi keuangan dan logistik. Mungkin itu untuk spesifik bidang ketua. Mungkin masyarakat belum tahu lah, tapi itu semua bidang itu kan banyak. Setiap divisi pun ada komisioner masing-masing. Mungkin itu. Ya. Jadi tentunya juga ketua ini kan sebagai simbol ya, sebagai simbol. Jadi dari asas kolektif kolegial, ketua adalah simbolnya, artinya hubungan keluar yang mewakili KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ya artinya ada di ketua. Bisa diceritain juga Ketua mungkin hubungan KPU dengan pihak eksternal, misalnya pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan. Sejauh ini hubungan kita dengan eksternal, baik itu Pemda, kita selalu berkoordinasi. Kemarin kita pernah ke Pemda, koordinasi, ataupun ke kepolisian, kita pernah koordinasi. Sekarang kan Kapolres baru juga kan. Adapun ke pihak kejaksaan, kita pernah koordinasi juga. Dan terakhir ke Kodim 0403 ya, kita juga koordinasi. Karena kita kan tidak akan bisa melakukan kegiatan ini tanpa keterlibatan 4 lembaga eksternal tadi kan. Nah, kita kan perlulah berkoordinasi. Kegiatan kita sekarang ini apa, kemana. Mungkin orang kan tidak tahu kalau kita tidak masih tahu. Itulah kita perlunya koordinasi dengan 4 lembaga tadi eksternal.
Selain itu mungkin ada juga lembaga-lembaga media, mungkin kan kita perlu lah kan kita undang ataupun kita koordinasi dengan orang-orang itu kan. Ya mungkin banyak lah yang lain-lain kan. Tapi pada intinya eksternal kita lakukan terus-menerus koordinasi supaya lembaga kita berjalan. Jangan mandek di kita kan. Mungkin itu saja. Oke. Mungkin bisa diceritain juga apa sih mungkin dalam waktu dekat ini atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU di non tahapan ini mungkin bisa diceritain. Waktu yang terdekat ini, kemarin pernah kita melakukan Coktas. Coktas. Ya, kita Coklit keluarin Coktas. terbatas gitu Ya, Coktas kan. Di usia kita melihat memastikan benar atau tidak yang berusia 100 tahun lebih itu. Oh, Ternyata di Oku Selatan. banyak juga yang sudah meninggal. Tetapi keterangan di situ kan belum meninggal. Karena memang yang tercatat ini kan di negara ini kebanyakan yang menikah. Menikah pasti dapat surat tuh nikah kan. Tapi meninggal susah. Kalau dia surat meninggal, pasti dia apa ya, pensiun ataupun ada apalah kan yang memang membutuhkan untuk menyatakan dia meninggal. Tapi selain itu tidak ada masyarakat kita melakukan saudara meninggal itu tidak ada. Kan kita perlulah keterangan dari Kades siapa meninggal diajukan di Dukcapil. Biar Dukcapil bahwa orang itu sudah meninggal. Itu yang kita memastikan kemarin tuh kan. Tapi ada juga yang masih hidup sampai sekarang. Oh iya. Lebih dari 100 tahun loh. Lebih, bahkan saya kaget loh itu. Ada satu itu cerita ya kan, cerita di Kisam Tinggi loh. Itu memang real kan. Dia tahu data karena dia pernah menjabat sebagai apa ya kalau zaman dulu itu. Bupati. Krio apa nama itu dulu kan. Dia menceritakan silsilah kecamatan itu. Dia tanggal lahirnya itu real. Karena orang dia itu kan pernah bekerja di Pemda juga kan. Oh, pensiunan gitu. Ya, pensiunan. Saya lihat, waduh kataku, banyak sekali bonusnya kan. 100 lebih loh. Ya, tapi kan kembali lagi tadi kan cerita-cerita kegiatan non tahapan tadi sebenarnya banyak tapi satu saja saya berikan yang tadi. Oke Ketua. Jadi itu tadi sudah disampaikan juga tentang divisi-divisi ya. Oke. Mungkin sebagai closing statement atau harapan seperti itu agar di pemilu ataupun pilkada di 2029 nanti seperti apa kalau dari sudut pandang Ketua KPU Kabupaten Oku Selatan. Oke, mungkin closing statement KPU Oku Selatan menghadapi 2029. Untuk tahapan selanjutnya mungkin lebih menarik. Menurut saya mungkin KPU ke depan akan lebih maksimal, lebih memperbaiki dari pengalaman kemarin, dan juga harapan saya di KPU Selatan mungkin lebih bisa membuat lebih baik lagi lah. Oke, baik Ketua. Jadi ini kan podcast pembuka nih Ketua. Podcast pembuka. Kita mengangkat tema tentang berbagai macam hal tentang kepemiluan. Ya kalau narasi yang pengen kami sampaikan di sini kan podcast KPU itu mendengarkan, mencerahkan dan menguatkan. Ya kan? Kita sudah mendengarkan arahan-arahan dari ketua. Kami juga sudah tercerahkan, mungkin kawan-kawan pemilih juga sudah tercerahkan atas informasi-informasi yang ketua sampaikan. Nah sekarang tolong kuatkan kami ketua, biar podcast ini nggak cuma satu episode gitu kan, bisa panjang gitu kan. Mungkin ada masukan, saran. Mungkin podcast kita ini kan suatu wadah atau suatu untuk masyarakat tahu. Mungkin masyarakat ada yang kurang tahu, mungkin kita ada podcast.
mulai dari saya serang tua, mungkin masyarakat banyak yang tahu. Nanti kan ada juga dari kawan-kawan komisioner lain, sekretariat. Sebenarnya podcast ini kan tempat-tempat ya yang zaman sekarang lah kan. Iya. Sekarang kan semuanya kan semua podcast nih. Kita lihatlah artis-artis itu kan. Tapi masuk akal ini kan benar. Jadi masyarakat tuh bisa melihat nantinya. Mungkin untuk podcast kita mungkin ke depan mungkin kita mengundang yang tokoh-tokoh yang ya baik dari kepolisian, baik kejaksaan ataupun Pemda bisa daerah. ya bisa ya kita undang lah podcast ini supaya lebih apa ya, lebih mendukung kegiatan KPU kita lah kan. Oke, siap Ketua. Mungkin itu deh. Oke, siap Ketua. Terima kasih atas waktunya. Oke, siap. Ketua. Mungkin secara resmi setelah episode ini tayang, artinya kami dapat dukungan, dapat support dari kawan-kawan seluruh elemen pimpinan di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk terus meneruskan program podcast KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mungkin itu Ketua. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Itulah tadi rekan-rekan pemilih bincang-bincang ringan kita bersama dengan Bapak Doni Yansen selaku Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Banyak hal yang bisa kita ketahui, tapi ini bukan podcast pertama dan terakhir. Nantikan podcast di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.